Halo bro, ini kebetulan sore hari saya mau bersih-bersih di kebun sawit, tapi ternyata ini hujan. Ini gubuknya udah nggak ditempatin lagi karena sawitnya udah besar. Nah, sambil kita ngiyop, kita lihat-lihat bahan. Ini Ficus benjamina, beringin lokal. Oh, masih acak-acakan bawahnya. Geser lagi. Nah, ini waru lokal. Hujannya lumayan bro. Wah, kakinya bro. Tapi belum lanjutan programnya belum saya bikin. Ini masih rimbun. Ini anting putri mikro. Ini putih-putih ini kemarin saya kasih antrakol ya. Saya tabur gitu aja karena di sini nggak ada tampungan air. Jadi saya tabur gitu aja. Ini kosong. Itu bibit beringin. Nah ini sakit bro. Ini kan rada kecentet. Pokoknya ini sakit ini. Nah ini kimeng. Lihat bro kakinya bro. Kelihatan nggak bro? Nah ini dulu pernah saya pecah. Udah ada videonya. Lagi proses ini. Nah itu juga anting putri. Nah ini kakinya jos bro. Melingkar muter, cuman keterhalang sama anak-anak ini. Ini bagian muka bisa dari sebelah sini atau bisa lagi dari sebelah sini bro. Wah, cuman terhalang itu ya, jadi nggak kelihatan bro. Ini belum saya program lanjutan karena ini kan belum menutup sempurna pecahannya loh. Ini belum menutup sempurna. Nah ini akar ranting putri itu keluar tunas bro. Jadi kalian kalau mau budidaya itu nggak akan habis. Modal satu pasti tumbuh-tumbuh lagi. Ini hujan, kameranya basah ini. Hujan-hujanan. Oke. Sedikit review. Nah ini ada katesnya hebat bro. Tuh. Gak ada daun tapi keluar buah. Mantap toh. Itu mateng. Ini kemarin habis dipupuk nih. Ini pupuknya. Pupuk SP36 tuh. Aduh. Ini dulu salah set ya saya. Pohon sawit usianya 2,5 tahun. Saya baru nanam di sini bro. Kok 2,5 tahun? 3 tahun lah. Jadi pohon sawitnya sudah besar. Ininya belum jadi. Jadi sinar mataharinya terhalang. Nah itu ada yang kuning-kuning sawit. Pohon sawit. Ya itu nyebutnya itu pohon lanang apa? Yang nggak bisa berbuah. Nah ini kan betina ya. Ini mengeluarkan buah. Nah itu sebenarnya mengeluarkan buah, tetapi buah gabuk. Atau kalau di sini namanya tandanan sampah, tandanan kosong gitu loh. Jadi hanya banyak durinya. Buahnya itu sepetnya, cangkangnya, kelapanya itu hampir dipastikan nggak ada. Pabrik pun juga nggak mau nerima seperti buah seperti itu. Jadi ini dimatikan. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Dah kita neduh dulu aja bro. Kayaknya hujannya ini lama berhentinya. Jadi saya mau geser aja lah.
eh apa tempat sebelah sana yang pohon sawitnya itu masih kecil-kecil. Oke, lanjut sampai ketemu di sana. Saya sudah sampai di gubuk yang kedua. Ini gubuknya. Kebetulan yang nunggu nggak tahu lagi kemana ini. Pokoknya kosong. Nah, kalau yang di sini saya itu nanam sawitnya itu masih kecil, bro. Nah, itu loh. Jadi kalau ini perkiraan usia 1 tahun, nanti buah pasir, buah pertama itu di usia rata-rata 4 tahun, dan akan ada jeda waktu sekitar 3 tahun. Kalau anting putri di usia 3 tahun, kalau perawatannya mantul, itu pasti udah jadi barang yang bagus, bro. Ini anting putri, akarnya udah saya alasin ya, bro. Bawahnya ini. Nah, kenapa saya ngeground itu lebih suka yang kecil seperti ini? Ini kan sebesar rokok. Perlu teman-teman bro-bro semua perhatikan. Ketika kita hasil setek atau hasil cangkok, itu pasti menumbuhkan tunas yang baru. Betul? Nah, kalau kalian lebih perhatikan lagi, misalkan ini, kita bahas yang ini. Nah, ini tunas baru ini akan membesar, ya. Nah, bagaimana cara batang yang bawah ini ikut membesar? Itu rata-rata saya perhatikan itu nunggu tunas baru ini sebesar batang utamanya. Baru batang utamanya ini, bonggolnya ini ikut membesar. Jadi bisa kalian perhatikan itu ya, pertumbuhannya itu. Kalau batang utamanya ini besarnya sejempol kaki, ya kalian harus nunggu tunas baru ini sebesar jempol kaki, baru bagian bawah ini ikut membesar. Jadi itu kan butuh proses yang lama. Sebenarnya sama saja sih, cuman saya lebih suka yang bibit, ya namanya bibit tetap harus yang kecil. Namanya kalau sudah besar itu ngeground ulang gitu loh bahasanya. Ini saya di sini ada sekitar berapa ya? 30-an kalau nggak salah. Nah, kita lanjut yang ke atas dulu. Saya satu ini salah set. Terlalu mepet sama pohon sawit. Dan mau dipindah pun ini juga akarnya udah jalan. Terbukti dari tunas-tunasnya itu banyak dan subur-subur. Ini ada tanaman numpang cabai. Nah, ini paling nanti saya panennya tuh kecil, guys. Karena mepet banget sama pohon itu. Oke, lanjut. Saya di sini nggak mau garap apa-apa ya. Ya ngevlog dikit lah, guys. Kita mulai dari mana nih? Dari ujung sana aja ya. Nah, saya nanamnya tuh di gang-gang sawitnya itu, guys. Ini anting putri mikro ini paling baru 3 atau 4 bulan. Subur banget. Sebentar kita lihat dulu. Tapi saya belum bongkar-bongkar bagian bawahnya. Ya ini biar subur aja lah.
Saya itu eman-eman guys, kalau akarnya udah jalan itu terus saya bongkar gitu. Soalnya proses menghidupkan tanaman di lahan ground ini itu butuh perawatan ya, nyiram ya, ini itu. Jadi kalau akarnya udah bisa cari makan sendiri itu eman-eman banget mau digarap. Jadi biarin besar aja dulu, tapi ya tetap harus dikontrol. Lanjut. Kalau kita ngeground itu pasti ada aja masalahnya guys. Kok guys bro. Contohnya yang ini. Nah ini kecentret. Ini bareng nanamnya sama yang tadi. Tapi ini kecentret. Nah, ini kan baru aja pulih ini. Dulu kan ini sama yang di awal video tadi ya, ini kuning-kuning mati ranting. Ujung-ujungnya saya kasih pelindung panas ini biar akarnya jalan dulu. Nah ini juga udah subur. Ini dulunya kepancal pitik, jadi tunas yang bagian ke atas patah, jadi banyak tunas yang ke samping-samping gitu. Ini udah sejempol tangan loh, bagian bawahnya lagi udah gede nih, sorry. Nah ini lanjut. Ini nah kan udah subur guys. Ini 2 tahun lagi ini jadi ATM nih. Kalian bantu hitung ya. Wah ini malah subur banget guys. Tuh. Banyak banget. Ini juga kemarin udah saya kasih insek sama fungisida. Jadi aman. Kalau kita ngeground di ladang itu malah banyak sekali hamanya. Nih. Nah kan terbukti kemarin saya insek, saya kasih fungisida juga, ini ada hewan yang mati. Ini kelueng, lueng namanya kalau bahasa saya. Lanjut. Wah, ini malah pol suburnya. Jos ini. Nah, sebelah sini belum saya tanamin, guys. Kita lanjut ke sana lagi. Karena saya mau menuhin yang sebelah sana dulu. Ini saya di lahan punya bapak saya. Jadi kan sebelah ini kan udah ditanamin cabai. Yang sebelah sini belum. Jadi di sini saya tanahnya itu nggak nyewa. Yang penting asal nanem. Itu aja. Sama sekitar-sekitarnya dibersihin. Untuk sebelah sini tadi ada 7. Oh, buat kalian yang nanya-nanya di WhatsApp kemarin, adminnya udah saya bagi 2 karena yang masuk itu WhatsAppnya jumlahnya itu ratusan, jadi nggak bisa balas satu-satu. Apalagi kalian telepon nggak bakal saya angkat. Tambah ini 8. Loh kan guys, masuk guys. Ini banyak sekali terbus-terbusannya. Nanti nunggu sehat dulu baru kita garap.
Tapi saya tuh lebih suka nggarap tuh akarnya dulu. Ini lagi 9. Itu 10. Melipir samping 11. Ada juga bibit saya yang besar, guys. Besar tuh maksudnya ya paling jempol kakian. Nah, ini karena bibitnya adanya ini ya udah saya tanam ini. 11. Ini 12. Nah, itu kecil. Jadi samping lagi sana masih ada gitu. Ini lagi. Ini dulunya hampir mati. 13 ini. Tapi sekarang udah pulih. Ini 14. Kalau muter ini tuh capek, guys, apalagi kalau ngocor di waktu pertama nyiram tuh, bayangkan capeknya gimana. Ini 15. Oh. 16. Jadi modal awal tuh bibit, yang kedua tanah, yang ketiga karpet, sama yang terakhir tenaga. 17. 18. Ah, ini kecentet, guys. 19 nih. Tapi udah mulai pulih lagi. Saya kasih antrakol sama Starban mereknya. 20 yang itu. Nah, ini juga subur. Geser lagi. 21. 22. Saya ini nggak pakai pupuk dasaran ya, guys. Full murni gitu aja. Karena nah ini 23. Karena karakter anting putri itu kalau akarnya belum siap, itu kita ajar pupuk. Positif nguning daunnya, guys. 23 itu. Lanjut. 24. Nah, itu agak miring-miring doyong-doyong. 25. Karena memang bahannya seperti itu. 26. Tanahnya lumayan, guys. Ini kompos ini. Lanjut samping. Aduh, 27. Kosong. Belum ada, bibitnya belum ada. Kosong. Itu lagi kosong. Pokoknya sampai ke atas itu kosong. Cuman yang itu udah saya
kasih karpet. Sebelah sini juga kosong tapi sudah saya kasih karpet. Nah, lanjut ke sini. 8 29 30 31. Jadi total yang sudah ditanemin itu 31. Bentar. Nah, kalau ini juga udah saya pacul guys, tapi belum saya kasih karpet nih. Ini sampai ke atas sana. Ini juga ada serut ke 1. Oh, 32 guys kalau di lahan ini. Anting putrinya loh. Nah, ini kecentret juga. Nah, jadi di lahan ini anting putri 32 sama serutnya 1. Ini serut Strabulus asper. Oh. Nah, lihat guys tuh. Ini serut rasa ficus. Jos ini. Ini masih saya ground menunggu ukuran. Tuh, jangan ngeri guys, kayak ringin guys. Guys meneh, bro. Mendunge. Terus sana juga ada gubuk lagi. Dan target di lahan ini itu paling tidak itu 50 anting putri saya tanam. Jadi kalau satu anting putri kalau sudah besar dan sudah digarap itu ya kita masuk ke gubuknya. Bikin kopi dulu guys. Nah. Mantap. Oh, hidup. Kalau anting putri misalkan target 50 batang. Rokok dulu. Kalau targetnya 50 batang, satu batangnya itu nggak usah mahal-mahal. 1 juta gitu. Nah, udah ketemu 50 juta. 50 juta untuk menghasilkan bahan yang laku satu batangnya itu 1 juta itu paling enggak 3 tahun. Tapi saya target nanti 2 tahun harus sudah jos akar sama batangnya. Kembali lagi, berarti kan itu butuh perawatan. Kalian para juragan-juragan yang kalau mau nanya-nanya itu, saya bingung sebenarnya. Saya dulu posting di Facebook, saya kasih foto. Banyak teman-teman itu nanya, minta video. Jadi saya buatlah akun YouTube. Yang pertama untuk sharing belajar, yang kedua ya untuk media itu tadi, yang upload video-video. Ketika saya sudah upload video, tanya lagi minta foto lah. Bukannya video itu juga udah apa ya? Udah lebih bagus dari foto gitu loh. Ya meskipun videonya durasinya pendek-pendek hanya untuk 1 batang itu paling nggak lebih dari 7 detik. Ya kalau kalian lihat di YouTube ya resolusinya kualitas gambarnya itu dibagusin baru kelihatan jebret tertarik harga segitu udah selesai. Atau kalau kalian tertarik tanya harga jebret, kalau nggak tertarik ya sudah, kalau tertarik langsung bayar gitu aja loh guys. Soalnya yang mohon maaf untuk kalian yang nanya-nanya itu ya bukannya sombong, bukannya apa, tapi yang masuk WhatsAppnya itu banyak, makanya adminnya saya bagi 2. Nanti nomor admin yang satu lagi saya taruh di deskripsi.
Ya mohon pengertiannya lah. Dan juga bagi juragan-juragan yang ada di luar sana, saya itu nggak selalu stay megang HP. Jadi lebih enak chat. Misalkan barang ini ready, jebret, harga berapa, jebret, sekian. Kalau tertarik ya oke deal saya setuju. Bayar, kirim. Kalau enggak ya udah gitu aja loh. Bukannya apa-apa. Saya tuh ngeladenin satu-satu itu ini guys. Apa? Kalau satu orang ya jawab pertanyaan 100 orang dan pertanyaannya itu sama semua. Itu kalian kalau melakukan kegiatan itu dalam 1 atau 2 hari saya masih maklumi, kalian pasti sanggup. Dan kalau yang udah saya lakukan ini ya udah agak lama sih. Ujung-ujungnya saya keteteran juga. Jadi pada intinya kalau itu jodoh ya pasti milik kalian. Udah gitu aja. Nggak usah repot. Kalau nggak jodoh ya nunggu. Berarti jodoh kalian belum lahir. Nah, banyunya udah umup guys. Kita bikin kopi dulu. Nih. Kita angkat. Ini masih umup, bro. Kemeluk, bro. Kan udah ngopi, ngerokok. Nikmatnya. Yuk kita bawa ke depan. Dan ada lagi pertanyaan, menurut saya pasti kalian juga mempunyai unek-unek yang sama ya. Kenapa setiap saya bikin video itu saya nggak nampilkan wajah saya? Oh, mohon maaf. Bukan berarti saya, kalau kalian nanya itu terus saya nggak mau jawab, bukan berarti saya takut kalau wajah saya ke post. Dan bukan berarti kalau saya menyembunyikan wajah saya banyak urusan, dalam artian urusan yang negatif, berurusan dengan pihak-pihak yang nggak jelas, misalkan saya melakukan penipuan atau apa gitu. Saya nggak itu. Pokoknya kalau kalian punya urusan masalah dengan saya kok saya komplain gitu, andai kata kalau saya menipu kalian, ya kalian tinggal komentar aja di kolom-kolom komentar YouTube saya. Itu kan pasti nanti akan berpengaruh. Maksudnya teman-teman yang lain, juragan-juragan yang lain yang ingin bertransaksi dengan saya itu kan jadi berpikir ulang. Udah gampang gitu aja loh. Dan itu pun akan ada efeknya bagi saya. Kalau saya nggak masalah kok, saya ada yang mau beli ya silakan, kalau nggak ada ya nggak masalah. Dan saya nunggu komentar-komentar yang unik, komentar yang unik lah pokoknya. Saya tunggu. Dan setiap komentar yang masuk atau subscriber yang masuk, terima kasih buat kalian semua. Dan saya juga mantau itu semua di sela-sela kegiatan. Pokoknya subscriber ini yang berkomentar begini, saya tahu semua, saya baca semua. Jadi terima kasih buat dukungannya, buat dukungan yang positif maupun yang negatif. Pokoknya saya terima semuanya. Untuk bagi kalian yang belum tahu saya ada di mana posisinya, domisili saya, mohon dicatat. Nomor saya juga ada di deskripsi ya. Nomor adminnya juga nanti saya tambah, itu saya taruh di deskripsi. Nah, nama saya itu sebut aja Basuki Wijaya gitu. Alamat
RT 1 RW 3 Desa Berlian Makmur, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dah. Tapi saya yakin kok ke dalam melihat video itu kalian hanya mencari yang unik gitu loh. Jadi yang lain-lainnya itu di skip, dilewatkan. Padahal yang lain itu yang menurut kalian nggak unik, nah, justru itu sebagai informasi yang sesungguhnya. Ya kalian kan netizen maha benar ya, monggo. Oke, thank you kalian sudah ikutin vlog saya hari ini. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Hanya saja kalau ikhlas guys, kalau semua itu dilakukan tanpa keikhlasan ya saya juga nggak enak nerimanya. Oke, salam rokok dan kita ngopi-ngopi. Thank you.